Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Arif Budiarto, Manajer Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, sekaligus Kepala Pusat Administrasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang putra-putrinya telah berhasil diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, salah satu fakultas keteknikan terbaik di negeri ini. Selamat dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, dalam video yang singkat ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang sangat penting terkait dengan hal-hal yang bersifat akademik maupun non-akademik. Semuanya ditujukan untuk memastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu yang sudah sangat terseleksi ini dapat lulus tepat waktu dan dengan prestasi yang baik. Pertama, saya ingin menyampaikan betapa bangganya kami telah menerima putra-putri Bapak Ibu semuanya, karena sekali lagi putra-putri Bapak Ibu ini adalah generasi-generasi muda pilihan bangsa ini yang sudah sangat terseleksi, yang sudah mampu mengalahkan sekian ribu pesaing lainnya. Kita lihat dari tabel yang saya tampilkan ini, bagaimana putra-putri Bapak Ibu ini telah berhasil mengalahkan pesaing-pesaing yang jumlahnya sangat banyak. Total di tahun 2020 ini ada lebih dari 46.000 calon mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Teknik, dan kami hanya menerima 1.300-an lebih sedikit, yang artinya adalah bahwa tingkat ketatan mahasiswa masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu sekitar 2,8%. Artinya dari 100 calon mahasiswa yang mendaftar hanya kurang dari 3 orang yang diterima. Ini adalah sebuah seleksi yang sangat ketat. Artinya bahwa putra-putri Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang terbaik yang telah terpilih dan berhasil diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Makanya kita ingin menjamin putra-putri yang sudah sangat terseleksi ini dapat selesai dan dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang terhormat, input yang baik ini harus diproses dengan sistem yang baik untuk memastikan bahwa outputnya pun akan baik. Di lingkungan perguruan tinggi dan di lingkungan dunia pendidikan, input, proses, dan output itu kemudian distandarisasi, kemudian dilakukan akreditasi oleh lembaga akreditasi nasional. Sekarang mari kita lihat bagaimana hasil dari akreditasi BAN PT terhadap Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Fakultas Teknik Universitas Indonesia memiliki 13 program studi untuk S1 reguler, kemudian ada 8 program studi untuk sarjana S1 paralel, dan untuk KKI memiliki 7 program studi. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh program studi yang ada di S1 itu telah memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. Hanya satu program studi, itu Teknik Biomedik, karena program studi baru saat ini baru mendapatkan akreditasi minimal. Selain mendapatkan akreditasi unggul atau tinggi tingkat nasional, Fakultas Teknik Universitas Indonesia juga sudah mendapatkan beberapa akreditasi dari lembaga akreditasi internasional. Beberapa prodi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah di-assess oleh AUN atau Asian University Network Quality Assurance sejak 2008 dan terus sampai dengan tahun 2019. Bahkan di pekan ini, saat ini beberapa prodi sedang diakses oleh AUN. Selain oleh AUN, beberapa prodi juga telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang berbasis Washington Accord, seperti teknik kimia yang telah diakses oleh Japan Accreditation Board for Engineering Education di tahun 2017,
dan beberapa program studi telah diakses oleh Indonesian Accreditation Board for Engineering Education sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Ini artinya bahwa standar pendidikan di Fakultas Teknik dari sisi kompetensinya, penyelenggaraannya, kurikulumnya itu telah memiliki standar internasional yang diakui di negara-negara lain di luar negeri. Karena seperti JABI dan JABI ini merupakan lembaga akreditasi yang berbasis Washington Accord. Artinya itu diakui seluruh dunia. Selain mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi nasional dan juga lembaga akreditasi internasional terkait dengan pendidikan, Fakultas Teknik juga memiliki concern yang sangat tinggi untuk menjamin kualitas penyelenggaraan dan kualitas lingkungan serta kualitas keamanan selama seluruh sivitas akademika melakukan kegiatan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oleh karena itu, Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah mendapatkan beberapa ISO. Di antaranya adalah terkait dengan Quality Management, yaitu ISO 9001-2015, kemudian tentang Environmental Management, yaitu ISO 14001-2015, serta OHSAS 18001. Fakultas Teknik Universitas Indonesia sangat beruntung karena kita mendapatkan input mahasiswa yang sangat terseleksi, yang sangat bagus. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa proses pendidikan itu berjalan dengan baik, sehingga input yang bagus ini akan menghasilkan output yang bagus. Oleh karena itu, di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kami sangat concern terhadap profil dosen. Saat ini, dari 239 dosen tetap, 78% diantaranya sudah mendapatkan gelar doktor, dan hanya 22% yang saat ini masih magister, dan ini pun sebagian besar dari mereka sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar doktor. Salah satu yang membanggakan bagi sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah bahwa dari seluruh dosen tetap yang ada, 25% atau seperempatnya itu sudah guru besar atau profesor. Ini semakin menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Fakultas Teknik Universitas itu ditangani oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Sekedar memberikan gambaran tentang kondisi terkini di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pada saat ini sedang belajar hampir 7.300 mahasiswa dari level S1, S2, profesi sampai dengan S3, di mana lebih dari 5.400 mahasiswa itu adalah mahasiswa sarjana, sementara lebih dari 1.800 mahasiswa adalah mahasiswa pasca sarjana. Dengan komposisi saat ini sekitar 38% adalah mahasiswa wanita. Sehingga dengan total jumlah dosen yang ada pada saat ini, perbandingan antara dosen dengan mahasiswa adalah sekitar 1:30. Dan mahasiswa berasal dari hampir 29 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tadi saya menyampaikan bahwa mahasiswa yang masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah mahasiswa-mahasiswa yang telah sangat terseleksi. Sistem yang kita jalankan di Fakultas Teknik pun adalah sistem yang sudah terstandari internasional. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, di setiap tahun kita harus merelakan ada sejumlah mahasiswa kita yang terpaksa harus drop out. Grafik ini menunjukkan tren jumlah mahasiswa yang drop out dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kita lihat di sini, ini adalah kasus untuk mahasiswa E1 reguler. Ada beberapa grafik yang muncul di sini. Grafik ini menunjukkan jumlah SKS minimum yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Ada evaluasi studi 24 SKS, 48 SKS, 72 SKS, dan seterusnya sampai batas studi. Kita lihat di sini bahwa paling banyak mahasiswa di Fakultas Teknik itu di DO di tahun pertama atau evaluasi studi 24 SKS.
Meskipun tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi tetap saja masih ada beberapa mahasiswa yang terpaksa DO di tahun pertama. Kemudian evaluasi berikutnya, yaitu evaluasi 48 XHS, yang warna orange ini mengalami peningkatan, itu artinya di evaluasi tahun kedua ada sejumlah mahasiswa yang kembali di DO. Demikian seterusnya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata ada sebagian mahasiswa yang mereka tidak mampu mengikuti sistem perkuliahan yang ada di Fakultas Teknik. Ini yang menjadi concern kita bersama. Kasus serupa tidak hanya terjadi pada mahasiswa yang reguler. Mahasiswa S1 paralel pun mengalami hal yang kurang lebih sama. Kita lihat di sini bahwa ada kecenderungan pada tahun pertama mahasiswa itu mengalami dropout. Meskipun tahun lalu itu jumlahnya cukup sedikit, tapi tahun ini itu kembali meningkat. Jadi tahun pertama atau evaluasi 24 SKS, beberapa mahasiswa terpaksa harus DO. Meskipun dibandingkan dengan yang reguler, karena memang jumlah yang reguler lebih banyak, jumlah untuk yang dropout di program paralel itu lebih sedikit. Tapi concern kita kembali lagi adalah bahwa tidak seluruh mahasiswa yang sudah terseleksi tadi kemudian mampu bertahan dan mengikuti pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan baik, karena ternyata mereka ada yang terpaksa harus drop out. Saya mencoba merangkum beberapa hal yang menyebabkan mahasiswa itu mengalami drop out. Di antaranya yang paling umum itu adalah salah memilih program studi. Ini kemudian menyebabkan mahasiswa mereka tidak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar di program studi tersebut. Kemudian ketidakmampuan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lingkungan kampus itu jauh berbeda dengan lingkungan di SMA. Ini perlu mendapat perhatian, terutama bagi mahasiswa baru. Manajemen waktu di Fakultas Teknik terutama, itu perkuliahan sangat dinamis, tugas-tugas yang sangat banyak. Kalau mahasiswa tidak memiliki manajemen waktu yang baik, kemungkinan mereka akan tertinggal. Nah, penyebabnya diantaranya adalah mereka terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang non-akademik. Non-akademik tentu saja bagus untuk mengasah kemampuan sosial, berorganisasi, dan lain-lain. Tapi kalau sudah terlalu sibuk, itu biasanya mereka akan terteter dari sisi akademik. Game juga perlu diperhatikan. Mahasiswa yang kecanduan game, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik, sehingga menyebabkan kuliah mereka menjadi tercecer. Nah, ini semua seringkali menyebabkan timbulnya beban psikologis, apalagi ketika mahasiswa kemudian tidak lulus kuliah, ya, kemudian kalah bersaing dari sisi akademik maupun non-akademik, itu membuat mereka menjadi stres. Salah pergaulan juga menjadi salah satu penyebab DO. Kemudian skorsing karena melakukan pelanggaran akademik. Di Universitas Indonesia itu ada aturan akademik yang harus diikuti. Kalau mahasiswa melakukan pelanggaran, maka bisa berakibat terjadinya skorsing. Faktor ekonomi meskipun tidak banyak, ini juga beberapa menyebabkan mahasiswa DO. Itu disebabkan karena mereka tidak melaporkan. Jadi mereka mengalami masalah ekonomi, kemudian mereka bekerja di luar, kemudian meninggalkan kuliahnya tanpa berkoordinasi dengan fakultas. Kemudian lalai dengan peraturan akademik, sehingga mereka beberapa kemudian tidak melakukan IRS, tidak melakukan pembayaran, dan lain-lain. Itu menyebabkan mereka terhambat ya, studi. Makanya kita perlu untuk sama-sama memiliki concern agar putra-putri Bapak ini yang dititipkan di Fakultas Teknik dapat menyelesaikan kuliah di FTUI dengan lancar. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Berikutnya saya akan menjelaskan hal-hal seputar akademik yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama, sehingga kita bisa sama-sama mengawal agar putra-putri Bapak Ibu itu dapat menjalani perkuliahan dengan baik. Bapak Ibu yang terhormat, hal pertama yang harus sama-sama kita perhatikan adalah bahwa di Universitas Indonesia itu ada dua jenis registrasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa di awal semester. Yang pertama adalah registrasi administrasi. Ini berkaitan dengan pembayaran
biaya pendidikan di semester tersebut. Yang kedua berkaitan dengan registrasi akademik. Apa itu registrasi akademik? Kegiatan registrasi akademik itu berupa mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah dengan menggunakan sistem informasi yang ada di Universitas Indonesia dan dibantu oleh pembimbing akademik. Jadi di awal semester, mahasiswa bertemu atau berkomunikasi dengan pembimbing akademik untuk menentukan mata kuliah apa yang akan diambil di semester berikutnya. Dan IRS yang telah diisi oleh mahasiswa ini itu harus mendapat persetujuan oleh pembimbing akademik. Inilah pentingnya mahasiswa punya komunikasi yang baik dengan pembimbing akademik untuk memastikan bahwa perkuliahan di semester berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Ya, jika mahasiswa mengalami kelalaian di dalam registrasi, maka mahasiswa akan mendapatkan sanksi. Yang pertama, kalau mahasiswa telat melakukan registrasi administrasi atau mahasiswa telat melakukan pembayaran, maka secara otomatis tagihan pembayaran di semester tersebut akan naik 50%. Jadi orang tua terpaksa harus membayar 150% dari biaya operasional pendidikan. Nah, jika mahasiswa tidak melakukan registrasi administrasi, maka status mahasiswa di sistem kami menjadi kosong. Demikian juga kalau mahasiswa sudah melakukan pembayaran, sudah melakukan registrasi administrasi, tetapi tidak melakukan pengisian IRS, tidak mengambil mata kuliah, maka status mahasiswa pun menjadi kosong. Nah, jika status kosong ini terjadi 2 kali berturut-turut, maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri tanpa pemberitahuan dari UI, dan mahasiswa dapat drop out karena tidak melakukan registrasi 2 semester berturut-turut. Bapak Ibu yang terhormat, Universitas Indonesia telah mengembangkan sebuah sistem informasi akademis yang dikenal dengan nama SIAK-NG atau Sistem Informasi Akademis Next Generation. SIAK-NG ini merupakan sistem informasi yang merangkum seluruh kegiatan akademik mahasiswa. Di antaranya berapa SKS yang mahasiswa ambil di setiap semesternya, kemudian mata kuliah apa saja yang diambil oleh mahasiswa, apakah ada yang lulus atau tidak, berapa IPK-nya, apakah yang bersangkutan terancam evaluasi studi atau tidak, dan berbagai macam informasi-informasi lain semua terangkum di dalam SIAK-NG ini. Saya sedikit akan menjelaskan tentang SIAK-NG ini. Berikut adalah beberapa fitur atau kegunaan dari SIAK-NG. Yang pertama, ini merupakan media bagi mahasiswa melakukan registrasi akademik, yaitu mahasiswa mengisi IRS secara online. Di SIAK-NG juga ada informasi tentang kalender akademik untuk semester tersebut, kemudian jadwal kuliah, jadwal ujian, semua ada di SIAK-NG. Jadi Bapak Ibu semua dapat sama-sama memantau dan mengingatkan putra-putrinya terkait dengan perkuliahan dan juga ujian. Kemudian SIAK-NG ini merekam seluruh data akademis dari IRS, IP, daftar kuliah, dan lain-lain, dan juga data pribadi mahasiswa. Data ini menjadi sangat penting karena ini menjadi dasar bagi kami. Yang pertama, pada saat misalnya ada mahasiswa yang bermasalah, maka dari data inilah kemudian kita menghubungi orang tua mahasiswa. Dan data-data ini juga digunakan pada saat nanti mencetak ijazah dan transkrip. Jadi mohon dipastikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian agar putra-putri Bapak Ibu itu mengisi isian data mahasiswa di SIAK dengan benar. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa setiap mahasiswa di Fakultas Teknik UI itu mendapat 1 orang pembimbing akademik. Apa sih sebetulnya tugas dari pembimbing akademik ini? Yang pertama, mereka membantu mahasiswa di dalam menyusun rencana studi, kemudian memberikan masukan terhadap mata kuliah yang akan diambil. Mereka lah yang menyetujui IRS mahasiswa di SIAK-NG. Tanpa persetujuan dari pembimbing akademik, maka mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan di semester berikutnya. Mereka juga yang memberikan pertimbangan berapa jumlah SKS yang sebaiknya diambil. Itu berkaitan dengan
kemampuan mahasiswa. Kemudian mereka memantau perkembangan studi mahasiswanya. Apakah mereka terancam studi atau tidak? Apakah mereka punya kesempatan untuk mengambil lebih banyak SKS sehingga mereka bisa lulus lebih cepat. Nah, PA ini terutama sangat penting nanti pada saat mahasiswa sudah memasuki semester kedua. Di semester 1 ini memang mahasiswa belum bertemu dengan PA-nya karena semua mata kuliah itu dipaketkan. Tetapi nanti di semester 2, di awal semester 2, mereka perlu untuk menentukan mata kuliah apa yang akan diambil, dan ini perlu diskusi dengan PA. Dan dimulai dari semester 2 nanti dan 3 dan seterusnya, jumlah SKS yang boleh diambil itu ditentukan berdasarkan IP dari semester sebelumnya. Oleh karena itu, kita berharap setelah nanti mahasiswa mendapatkan PA-nya, mahasiswa dapat segera berkomunikasi dengan PA agar mereka saling mengenal sehingga bisa membantu memperlancar proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu selama di FTUI. Bapak Ibu yang terhormat, tadi sudah saya sampaikan bahwa jumlah SKS atau mata kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa di semester berikutnya itu ditentukan oleh IPK mahasiswa di semester sebelumnya. Dan ini adalah gambaran hubungan antara IP dan SKS maksimum yang dapat diambil. Jika mahasiswa mendapatkan IP semester kurang dari 2, maka maksimum SKS yang boleh diambil hanya 12. Kalau IP-nya antara 2 sampai 2,49, maka maksimum SKS yang boleh diambil hanya 15. Demikian seterusnya. Dan kalau mahasiswa memiliki IP 3,5 sampai 4, maka mereka berhak untuk mendapatkan atau mengambil SKS sampai dengan 24 SKS. Artinya apa? Kalau mahasiswa memiliki IP yang bagus, mereka punya kesempatan untuk mengambil SKS yang lebih banyak, sehingga mereka punya kesempatan untuk lulus lebih cepat. Ya, untuk mahasiswa sarjana di Universitas Indonesia, mereka memiliki beban akademik atau beban pendidikan sebesar 144 SKS yang terbagi di dalam 8 semester. Jadi beban rata-rata per semesternya itu antara 18 sampai dengan 20 SKS. Kemudian kami akan melakukan evaluasi studi setiap 2 semester atau setiap tahun. Seperti tadi saya sampaikan, ada evaluasi 20 SKS, evaluasi 48 SKS, dan seterusnya. Setiap 2 semester, mahasiswa akan dievaluasi apakah mereka berhasil mendapatkan jumlah SKS minimum. Kemudian, masa studi maksimum adalah 12 semester. Kalau mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah dalam 12 semester, maka mereka akan drop out. Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah slide yang sangat penting yang perlu kita berikan perhatian bersama. Bahwa di Universitas Indonesia kami akan melakukan evaluasi putus studi. Yang pertama, evaluasi putus studi ini akan dilaksanakan setelah mahasiswa mengikuti 2 semester. Jika mereka tidak berhasil mendapatkan 24 SKS, maka mereka DO. Jika mereka berhasil lebih dari 24 SKS, maka mereka berhak untuk meneruskan studinya. Kemudian evaluasi berikutnya itu akan dilakukan di semester 4. Pada semester 4 aktif, kita akan cek kembali apakah mahasiswa berhasil mendapatkan minimum 48 SKS. Jika mahasiswa tidak berhasil mendapatkan 48 SKS, maka mereka pun akan DO. Demikian setiap 2 semester berikutnya kita akan melakukan evaluasi. Dan evaluasi terakhir adalah evaluasi masa studi, itu 12 semester. Jika mahasiswa tidak mampu menyelesaikan seluruh beban studi dengan nilai minimum C, maka mereka akan di DO. Kemudian, hal lain yang membuat mahasiswa itu di DO adalah manakala mereka berstatus kosong 2 semester berturut-turut. Dan yang terakhir, jika mahasiswa melakukan pelanggaran yang menyebabkan kemudian mereka di DO, ini pun
menjadi salah satu sebab mengapa mahasiswa itu mengalami drop out. Bapak Ibu yang terhormat, saat ini putra-putri Bapak Ibu sudah mulai masuk di perkuliahan di pekan pertama. Dan di dalam semester itu nanti terbagi dalam 16 pekan perkuliahan. Di antaranya termasuk ujian. Jadi ada 14 kali pertemuan dari materi perkuliahan dan 2 pekan itu untuk ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Ini beberapa aktivitas yang umumnya terjadi pada saat belajar mengajar, yaitu kuliah tatap muka pada saat offline, dan pada saat ini karena sedang pandemi kita menggunakan mode daring. Ada praktikum, kemudian studio untuk arsitektur, tugas, kuis, presentasi, ada kerja praktek, kunjungan industri, ada proyek, kemudian di akhir semester nanti mahasiswa diwajibkan untuk menjalankan seminar dan skripsi. Bagaimana dengan sistem penilaian yang berlaku di Universitas Indonesia? Kami menggunakan sistem huruf seperti yang tertera di slide, dari mulai A, A-, B+, dan seterusnya sampai E. Jadi untuk mendapatkan nilai A atau nilai tertinggi itu, maka mahasiswa minimum harus mendapatkan nilai 85. Ini setara dengan IP 4,0. Ada nilai A-, di mana untuk mendapatkan nilai A-, mahasiswa harus memperoleh nilai antara 80 sampai 84,99 atau setara dengan IP 3,7. Nilai yang dianggap lulus hanya C ke atas. Jadi kalau nilai di bawah C, yaitu D dan E, itu mahasiswa dianggap tidak lulus dan mereka harus mengambil kembali mata kuliah tersebut di semester-semester berikutnya. Nah, selain nilai huruf semacam ini, ada kemungkinan mahasiswa mendapatkan nilai I atau incomplete. Itu berarti bahwa mahasiswa kemungkinan belum menyelesaikan tugas dari dosennya. Maka dalam 1 bulan, mahasiswa harus menyelesaikan tugasnya sehingga nilainya dapat diubah menjadi nilai yang seharusnya. Nilai T artinya mahasiswa tidak pernah hadir di kelas. Kemudian untuk mata kuliah spesial seperti skripsi dan seminar, kemudian kerja praktek, jika mahasiswa belum selesai, maka nilainya akan tertulis menjadi PS. Hal lain yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah mengenai cuti akademik. Bahwa selama mahasiswa menjalani proses pendidikan di Fakultas Teknik, mahasiswa berhak untuk mendapatkan cuti akademik. Apa itu cuti akademik? Yaitu mahasiswa tidak menjalani perkuliahan di dalam 1 semester. Dan jika mahasiswa mengambil hak cuti akademik ini, maka 1 semester tersebut tidak dihitung sebagai masa studi. Sehingga yang tadinya misalnya batas maksimum adalah 12 semester, kalau mahasiswa mengambil cuti akademik, mahasiswa boleh menyelesaikan lebih dari 12 semester. Cuti akademik ini hanya diberikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan minimum 2 semester. Kalau mahasiswa ingin melakukan cuti di semester 1 atau semester 2, itu hanya diperbolehkan untuk alasan yang khusus, misalnya mahasiswa sakit dan lain-lain. Kemudian hak cuti oleh mahasiswa itu maksimum adalah 2 semester. Artinya mahasiswa tidak boleh mengambil cuti lebih dari 2 semester. Cuti akademik ini sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah cuti yang direncanakan dan cuti di luar rencana. Apa perbedaannya? Kalau cuti direncanakan artinya memang dari awal mahasiswa sudah berencana untuk mengambil cuti di semester berikutnya. Nah, jika mahasiswa mengambil cuti pada periode yang telah ditentukan, maka biaya pendidikan yang harus dibayarkan hanya sebesar 25% saja. Tetapi jika mahasiswa terpaksa melakukan cuti di luar periode yang telah ditentukan, maka mahasiswa tetap dikenakan biaya pendidikan penuh sebesar 100%. Saya akan menjelaskan tentang kalender akademik yang saat ini sedang berjalan, yaitu kalender akademik semester Gasal 2020-2021. Perkuliahan telah dimulai sejak 14 September 2020
dan akan berakhir nanti di 15 Januari 2021. Kemudian mengenai jam kuliah, ada beberapa mata kuliah yang dimulai mulai pukul 7 pagi dan paling malam akan selesai pukul 18.30. Kemudian jadwal kuliah, jadwal ujian semester, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, itu dapat dilihat di Syak NG di jadwal ujian. Untuk saat ini, karena dalam kondisi pandemi, seluruh perkuliahan masih dilaksanakan dengan sistem daring. Jadi mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Selain menyelenggarakan semester reguler, setiap tahun ada 2 semester, semester gastar dan semester genap. Setelah semester genap, Fakultas Teknik Universitas Indonesia juga menyelenggarakan semester antara. Ini untuk memanfaatkan waktu liburan yang cukup panjang. Jika mahasiswa ingin tetap berada di kampus, mereka dapat memanfaatkan masa liburan mereka dengan mengikuti semester antara. Semester antara biasanya kita laksanakan antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus, sekitar 8 pekan. Tetapi sifat semester antara ini adalah pilihan, artinya bukan sebuah kewajiban bagi mahasiswa. Mahasiswa dibebaskan apakah mereka ingin mengambil semester antara ini atau tidak. Sementara untuk biaya pendidikan selama semester antara itu disesuaikan dengan jumlah SKS yang diambil. Tetapi untuk membuka kelas di semester antara ini ada jumlah mahasiswa minimum yang harus mendaftar mata kuliah yang sama. Seandainya jumlah mahasiswa yang ingin mengikuti mata kuliah tersebut kurang dari ketentuan, maka kelas tersebut tidak jadi dibuka. Selain memanfaatkan semester antara, libur panjang setelah semester genap itu juga dapat diikuti oleh mahasiswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti K2N, mengikuti organisasi kemahasiswaan, dan juga mengikuti kursus bahasa asing. Demikian Bapak Ibu yang terhormat, beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan masalah-masalah akademik dan masalah-masalah non-akademik. Kita berdoa semoga putra-putri Bapak Ibu sekalian dapat menjalani perkuliahan dengan baik, dapat berprestasi dengan baik, dan dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.